Hai, halo semuanya. Hari ini kita bahas teorema sisa ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pembagian polinomial, cuma kita review materinya sebentar ya. Nah, kita mau mencari hasil bagi dan sisa dari 5 dibagi 3 adalah. Oke, kalau kita gunakan metode pembagian bersusun 5 dibagi 3, 5 dibagi 3 berarti 1 ya. 1 dikali 3, 3, kemudian kita kurangkan dapat hasilnya 2. 5 kurang 3 kan 2 ya. 2 masih bisa dibagi 3 kan nggak bisa. Jadi dari soal 5 dibagi 3 ini kita dapatkan satu itu merupakan apa? Merupakan hasil bagi ya. Hasil bagi. Sedangkan 2 merupakan sisa. Kemudian 3 ini disebut sebagai pembagi. Nah, 5 ini disebut yang dibagi. Oke, kalau kita buat ke bentuk umum, jadi 5 itu ternyata 5 itu sama dengan 3 kali 1 tambah 2 ya. Nah, coba nih. 3 kali 1 kan 3 ya. 3 tambah 2, 5. Jadi, dari bentuk ini kita dapatkan bentuk umum dari pembagian, yaitu 5 ini tadi sebagai apa? Yang dibagi ya. Boleh kita buat sebagai fx. Sama dengan 3 ini merupakan apa? Pembagi. Px, sedangkan 1 merupakan hasil. Hasil kita simbolkan dengan hx ya. Tambah dengan 2 ini disebut sebagai sisa kan? Oke, jadi kita dapatkan bentuk umum dari pembagian polinomial adalah fx sama dengan px kali hx tambah dengan sisa. Yang mana fx itu tadi yang dibagi, sedangkan px merupakan pembagi, hx adalah sisa. Sorry, hx kok sisa? Hx itu hasil ya. Hasil, sedangkan ya sisa ya. Atau boleh kamu simpulkan sebagai s. Oke, nah jadi nanti ini dasar kita untuk menggunakan teorema sisa. Nah ini kamu harus tahu konsepnya. Ini konsepnya dapat dari mana tadi? Dari pembagian bentuk aljabar biasa. Oke, sekarang kita mau mencari nilai sisa pembagian polinomial x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 6 dibagi x min 2. Coba nih kamu tentukan dulu kalau untuk yang dibagi ini polinomial derajat berapa? Derajat 4 ya. Derajat 4. Sedangkan yang pembaginya ini dia polinomial derajat 1. Artinya pangkat tertingginya pangkat 1. Nah, jadi langkah pertama untuk menggunakan teorema sisa, kita lihat bagian pembaginya. Pembaginya. Jadi patokan kita yang bagian pembaginya ya. Pembaginya mana? Yang x min 2. Kita harus cari pembuat nol dari si pembaginya ini. Nah, langkah pertama, cari pembuat nol dari pembagi. Oke, pembuat nol dari pembagi. Berarti pembaginya tadi x min 2 ya. X min 2 berarti sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 2. Oke. Langkah kedua. Nah, kita buat bentuk umum dari pembagian polinomial. Tadi bentuk umumnya apa? Bentuk umum dari pembagian polinomial adalah fx sama dengan px kali hx tambah dengan sisa. Oke. Maka karena kita sudah dapat nilai x-nya, pembuat nol jadi x sama dengan 2, maka kamu substitusikan nilai x sama dengan 2 itu. Nah, nilai x sama dengan 2 disubstitusikan ke bentuk fungsi fx sama dengan px kali hx tambah dengan sisa ini. Oke, maka bisa kita buat f, x-nya diganti dengan 2 ya.
sama dengan P2 kali H2 tambah dengan sisa. Maka dari sini kita harus cari nilai F2 dulu. F2 dapatnya dari mana? Dari yang dibagi. Nah, kita kan punya yang dibagi X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 6 ya. Jadi untuk mencari F2-nya, tinggal kamu substitusikan. Berarti X-nya diganti dengan 2 ya. 2 pangkat 4 kurang 3 kali 2 pangkat 3 tambah 5 kali 2 pangkat 2 tambah 6. Oke, ini P2 ya, artinya kalau P kan tadi pembagi ya. Pembaginya berarti X min 2, X-nya kita ganti 2, maka 2 kurang 2. Dikali H2-nya kita nggak tahu berapa, buat aja H2. Tambah dengan sisa. Oke, 2 pangkat 4 nilainya berapa? 16. Kurang 3, 2 pangkat 3 nilainya 8. Tambah 5 kali 2 pangkat 2, 4 ya. Tambah 6 sama dengan 2 kurang 2, 0. Nah, 0 dikali H2 tambah dengan sisa. Oke, ini kamu selesaikan dulu. 16 kurang 3 kali 8, 24 tambah 5 kali 4, 20. Tambah 6 sama dengan 0 dikalikan H2. Ya, 0 ya. Tambah sisa, 0 tambah sisa tinggal sisa. Maka sisa sama dengan 16 kurang 24, negatif 8. Negatif 8 tambah 20 itu 12. 12 tambah 6, 18. Oke, maka dapat sisanya 18. Nah, gitu ya caranya. Gimana? Bisa ya? Bisa dong. Oke, kita bahas soal berikutnya ya. Nah, kalau kita perhatikan dari soal, sisa pembagian dari polinomial X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 10X kurang 8 dibagi X kuadrat tambah X min 2 adalah. Berarti yang dibagi itu dia polinomial derajat 4 ya. Karena kan pangkat tertingginya pangkat 4. Sedangkan pembagi dia polinomial derajat 2. Nah, untuk mencari sisa dengan menggunakan teorema sisa, langkahnya tetap sama kayak tadi ya. Yang pertama, langkah 1, cari pembuat 0 dari pembagi. Pembuat 0 dari pembagi. Nah, pembaginya yang mana tadi? Pembaginya kan yang X kuadrat tambah X min 2 ya. Sama dengan 0. Oke, karena ini bentuknya persamaan kuadrat, ingat lagi ya pelajaran kelas 9, berarti kita bisa menggunakan metode pemfaktoran. Nah, berapa nih kalau kita faktorkan? Dapat hasilnya X tambah 2 kali X min 1 sama dengan 0 ya. Oke, untuk X yang ini nilainya berapa? Min 2 atau X yang ini nilainya berapa? 1. Nah, kita dapat dua nilai X. Ada X sama dengan min 2, ada X sama dengan 1. Langkah yang kedua kita ambil dulu X sama dengan min 2 ya. Tapi coba kita ingat lagi, bentuk umum dari pembagi polinomial tadi apa? Yang Fx sama dengan Px kali Hx tambah dengan sisa ya. Nah, kita ambil dulu untuk X-nya sama dengan min 2 ya. Untuk yang dulu. Berarti F, X-nya ganti dengan min 2. Min 2 sama dengan P min 2, H min 2, tambah dengan sisa. Nah, jadi di sini kamu harus hati-hati ya. Hati-hatinya gimana? Coba kita perhatikan yang bagian pembaginya tadi. Dia pembaginya ini derajat berapa? Derajat 2 ya. Jadi untuk mencari sisa, sisa ini nanti kira-kira dia polinomial derajat berapa? Nah, kita bisa tahu dari mana? Lihat dari pembaginya tadi. Pembaginya dia derajat 2 ya. Maka karena pembaginya derajat 2 untuk mencari sisa, derajat dari pembagi dikurang dengan 1. 2 kurang 1 berapa? 1 ya. Maka untuk yang sisanya ini, pasti dia polinomial derajat 1 sisanya.
Nah, derajat 1 itu bentuknya bagaimana? Bentuknya bisa kita buat, karena nanti sisanya polinomial derajat 1, bentuknya bisa kita buat Px tambah dengan Q. Nah, ini bentuk umumnya ya dari sisa Px tambah Q. Kita nggak tahu nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Oke. Ingat tadi kita mensubstitusikan ya, nilai X-nya sama min 2. Berarti F min 2 kita cari dulu. Nah, untuk mencari F min 2, berarti kita perhatikan yang dibagi ini. Kita ganti X-nya dengan min 2 ya. Jadi, min 2 pangkat 4. Oke, dari bentuknya ini ya. Tambah 4 kali min 2 pangkat 3. Kurang min 2 pangkat 2. Kurang 10 kali min 2 kurang 8. Sama dengan P min 2. Jadi pembaginya tadi berapa? X kuadrat tambah X min 2 ya. Kita ganti dengan min 2 pangkat 2 tambah min 2 kurang 2. Nah, kali dengan yang ini H min 2 ya. H min 2 tambah dengan Px tambah Q. Berarti P, X-nya ganti berapa? Min 2 ya. Tambah dengan Q. Oke, coba ini kita jabarkan. Min 2 pangkat 4 nilainya 16. Min 2 pangkat 3, min 8 ya. Min 8 kali 4 itu min 32. Kurang min 2 pangkat 2 positif 4. Kurang 10 kali min 2, jadinya kita langsung aja buat tambah 20 ya. Kurang 8 sama dengan min 2 pangkat 2 berapa? 4. Kurang 2 kali dengan H min 2. Tambah P kali min 2 jadinya apa? Min 2P ya. Tambah Q. Oke, berarti di sini 16 kurang 32 min 3 min 16. Nah, min 16 ya. Min 16 kurang 4 min 20. Min 20 tambah 20 0. 0 kurang 8 min 8 sama dengan 4 kurang 2 jadinya 0 kali H min 2 tambah min 2P tambah Q. Boleh kita buat min 2P tambah Q ya. Oke, berarti min 8 sama dengan 0 kali H min 2 0. Tinggal min 2P tambah Q. Nah, ini berarti kita punya persamaan satu. Buat sebagai persamaan satu. Ini baru untuk yang X-nya sama dengan min 2 ya. Sekarang untuk yang bagian X-nya sama dengan 1. Sebentar, kita buat pembatasnya. Nah, sekarang kita ambil untuk X-nya sama dengan min 1 yang ini. Jadi, berdasarkan bentuk umum dari pembagian polinomial tadi yang ini. Nah, langsung kita substitusikan aja ya. Berarti nilai F, X-nya ganti dengan 1 ya. 1 sama dengan berarti P1. Kali dengan H1 tambah dengan sisanya tadi kita buat Px tambah Q aja langsung ya. Berarti P kali 1 tambah Q. Nah, sekarang coba kita cari F1 dulu. Untuk mencari nilai F1 sama kayak tadi konsepnya ya. F1 ya, kita perhatikan yang dibagi ini tadi. Kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 pangkat 4 tambah 4 kali 1 pangkat 3 kurang 1 pangkat 2 kurang 10 kali 1 kurang 8 sama dengan. Berarti kalau P1 jadinya, nah ini kan pembagi ya. 1 pangkat 2 tambah 1 kurang 2 kali
H1. P kali 1 P ya, P tambah Q. Nah, P tambah Q. Sekarang coba kita selesaikan nih. 1 pangkat 4 1. 1 pangkat 3 1 ya. 1 kali 4 4 kurang 1 kurang 10 kurang 8 sama dengan 1 pangkat 2 1 1 1 2 2 kurang 2 0. Ini 0 kali H1 tambah P tambah Q ya. Nah, 1 tambah 4 berapa? 5 ya. 5 kurang 1 4. 4 kurang 10 min 6. Min 6 kurang 8 min 14. 0 kali H1 0 ya, tinggal P tambah Q. Nah, kita dapat persamaan 2 berarti di sini. Persamaan 2. Setelah kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2, barulah kita eliminasi ya. Eliminasi di sini. Nah, sekarang coba kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan satunya tadi min 2P tambah Q sama dengan min 8. Persamaan 2-nya P tambah Q sama dengan min 14. P tambah Q. Oke. Yang paling gampang kita eliminasi adalah yang Q aja ya. Yang Q aja kita eliminasi, langsung kita kurangkan. Min 2P kurang P itu min 3P ya. Min Q kurang Q 0. Nah, min 8 dikurang min 14. Jadinya berapa tuh? Min 8 dikurang min 14. Ini min 8 tambah 14 ya. Min 8 tambah 14 itu 6. Berarti P sama dengan 6 bagi min 3. Jadinya min 2. Dapat P-nya min 2, tinggal kita substitusikan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kita substitusikan ke persamaan 2 aja biar lebih gampang ya. Berarti P sama dengan min 2, substitusi ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita apa? P tambah Q sama dengan min 14. P-nya tadi berapa? P-nya min 2 ya. Min 2 tambah Q sama dengan min 14. Maka kita dapatkan nilai Q. Q sama dengan min 14 tambah 2. Berapa tuh min 14 tambah 2? Min 12. Nah, dapat nilai P, dapat nilai Q, maka sisa dari pembagian polinomialnya, sisa sama dengan, ingat tadi di awal, pembaginya derajat berapa? Derajat 2. Sisanya berarti derajat berapa? Derajat 1. Derajat satunya tadi yang kita buat, yang mana derajat 1 itu kita misalkan dengan PX tambah Q ya. Nah, ini kan dari sisanya PX tambah Q. Oke, karena kita udah dapat nilai P min 2, Q-nya min 12, masa bisa kita buat P-nya kita ganti min 2 ya, min 2X. Q-nya tadi berapa? Min 12 kurang 12. Inilah sisanya min 2X kurang 12. Nah, gitu. Gimana? Bisa ya? Konsepnya tetap sama dengan yang tadi. Oke, nah cukup sini dulu ya. Thank you semuanya.